Yesus menurut Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan dari Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Terlihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagia dan berharga dan berharga. Hosea. Kita akan menyaksikan sebuah film pendek yang akan menjadi rangkaian film yang ditonton selama masa puasa. Jam
Kamu juga tuh, jangan ikut-ikutan ya jalan-jalan ya. Kamu enggak, kalau pasar, ya pasar, ke gereja. Ya saudara-saudara ya, jadi kalau pasca ke gereja ya, nanti long weekend nanti di jalan. Saudara-saudara, di minggu prapaskah ini kita akan melihat yang itu mungkin ada itu maksudnya apa? Sabar ya, jadi minggu depan datang lagi karena tidak akan diupload di YouTube sampai mungkin selesai. Saudara-saudara, ada perkataan to err is human, bikin salah itu manusiawi. Bahkan saya kemarin ini mendengar cerita tentang seorang pimpinan yang tidak lagi pimpinan yang bagus tapi tidak lagi melanjutkan kepemimpinannya. Lalu ketika ditanya emang kenapa sih? Ada apa? Jawabannya ya manusia. Lalu rupanya jadi manusia itu bisa bikin orang tidak lanjut jadi pemimpin. Maksudnya manusia itu apa? Ya namanya juga manusia, ada salahnya, adalah jatuh. Saudara-saudara, dan ini seringkali juga membuat kita suka memaklumi diri kita sendiri ya. Kalau kita salah, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kalau kita berbuat dosa, kita katakan ya namanya juga manusia. Pada hari ini bacaan Alkitab kita dari Perjanjian Lama maupun juga dari Injil bicara tentang yang Perjanjian Lama bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa, yang kemudian ditafsirkan oleh Paulus di surat Roma. Tapi kita juga membaca bagaimana Yesus bertahan menghadapi godaan dan dia tidak jatuh dalam dosa di tengah godaan. Saudara-saudara, seringkali kita membenarkan diri kita sendiri. Makanya ada istilah manusia itu pembela untuk dirinya dan jaksa penuntut untuk kesalahan orang lain. Jadi kalau orang bikin salah, kita jadi jaksa penuntut. Tapi kalau kita yang bikin salah, kita jadi pengacara pembela, memaklumi, menjustifikasi. Ada banyak sebab seseorang bisa berbuat salah atau tetap bertahan dalam kekerasan hati ya, karena namanya dosa itu tidak selalu sekedar peristiwa skandal, korupsi, tapi dosa itu juga adalah ketika kita membenci, ketika kita tidak mau mengampuni, ketika kita tinggi hati itu juga kan sama. Saudara-saudara, ada banyak untuk sebab orang bisa mengatakan, ya saya tidak bisa mengampuni orang itu karena perbuatan itu jahat banget sama saya. Namun saudara-saudara, sebetulnya kalau kita mau jujur, yang membuat orang terjatuh dalam dosa bukan hal-hal di luar, bukan hal-hal eksternal, bukan karena orang itu jahat banget makanya sulit untuk mengampuni. Karena ada orang yang jauh lebih jahat, jauh lebih merugikan, tapi orang yang dirugikan, dijahati bisa mengampuni. Kalau kita lihat kontras kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, dengan makanan yang berlimpah dan bisa dimakan, dipetik dengan gratis tanpa harus bersusah payah menanam, menyiram. Toh di tengah kelimpahan itu, Hawa dan Adam memilih untuk tidak patuh dan jatuh dalam dosa. Sementara dalam narasi dalam kisah Injil, Yesus di padang gurun berpuasa sesudah berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara-saudara, tidak ada makanan di dekatnya, tetapi di situ ketika dia dicobai dia bertahan. Ya, kita aja nih kalau puasa, ya kalau misalnya ada selama masa prapaskah puasa, kan itu memang nggak ada jam resmi ya ngomongnya sendiri, tapi kalau yang mau puasa jam 6 gitu misalnya, jam 5 udah pesan makanan kan. Jangan sampai jam 6 baru masak, baru pesan, bisa emosi, udah capek nahan lapar masih belum makan makanan. Jam 5 mungkin kita udah siap di restoran, ya udah nungguin makanannya keluar. Saudara-saudara, 40 malam Yesus berpuasa, itu secara medis dimungkinkan kalau berpuasa makan, tidak minum, makanya Yesus lapar, tidak haus. Dan dia masih ada di padang gurun, nggak lagi dekat convenience store ya, nggak siap makan mie instan. Ada di situ. Tetapi di tengah kegersangan, di di tengah lack of resources, justru Yesus bertahan menghadapi godaan. Sementara Adam dan Hawa di tengah kelimpahan dan kemudahan justru jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita mau jujur untuk hidup kita sendiri, kalau kita jatuh dalam dosa, itu bukan karena faktor eksternal, bukan karena kita, misalnya kalau kita korupsi, bukan karena kita begitu miskin. Seringkali justru malah para koruptor itu sudah kaya duluan, makanya dia bisa korupsi.
Ketika orang jatuh dalam berbagai dosa bukan karena selama ini gak pernah ada kesempatan baru kali ini, tapi kesempatannya juga karena begitu banyak kemudahan sehingga kita take things for granted ya udahlah ini haram. Saudara-saudara, oleh karena itu ini ya, jadi kita harus mulai dengan kejujuran. Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita jangan dengan beralasan. Ya Tuhan, soalnya saya nggak ada duit, makanya saya mencuri. Soalnya begini, makanya begitu. Kita mulai dengan kejujuran bahwa kita sebetulnya tidak berkurang. Nah, oleh karena itu apa yang menyebabkan Adam dan Hawa tergoda dan jatuh dalam dosa? Dan ini juga bisa menjadi kelemahan-kelemahan kita. Yang pertama, saudara-saudara, adalah tidak puasa, tidak puas, never content, never enough, gitu kan ada lagunya ya. Nggak pernah puas, nggak cukup, harus lagi dan lagi. Ketika Tuhan memberkati dengan banyak hal, kita melihat yang dipunyai orang lain. Ketika Tuhan memberkati dengan apa yang ada, kita melihat kekurangan dari apa yang ada. Ya ibaratnya kita mengeluh rumah bocor, tapi kita tidak bersyukur kita punya rumah. Kita mengeluh kalau harus jalan jauh capek, kita lupa bersyukur bahwa kita punya kaki dan masih bisa jalan. Saudara, ketidakpuasan ini yang membuat Hawa tergoda. Kalau Adam itu kayaknya cuma ikut-ikutan aja gitu ya, tergoda dan jatuh dalam dosa. Oleh karena itu belajar untuk bersyukur, belajar untuk berkata cukup, belajar untuk berbagi, belajar untuk melihat orang yang lebih berkekurangan. Bukan berarti menggunakan kesusahan orang untuk kita bertumbuh. Aduh, iya ya saya jadi bersyukur ya, saya kaya, melihat orang yang miskin ya jangan begitu ya. Tetapi ketika kita belajar untuk mencukupkan diri, bukan terus melihat ke atas, maka di situ itu satu langkah pertama. Karena setelahnya sebaliknya, kalau kita bersifat sebaliknya, itu langkah pertama untuk menuju jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, saudara-saudara, yang membuat manusia jatuh dalam dosa adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan pada siapa? Pada Tuhan. Tidak percaya pada perintah Tuhan adalah baik. Tidak percaya bahwa janji Tuhan adalah baik. Tidak percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahwa Tuhan akan mencukupi. Tetapi memang tidak mudah sih kalau kita memang tidak mudah percaya itu. Jadi makanya ya, sering kita harus kita rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, berdoa supaya yang tidak mudah itu menjadi bisa, bisa karena biasa. Kalau kita memang cuma mencari Tuhan kalau saat kita susah, ya memang sulit sekali untuk patuh pada kehendak Tuhan. Tapi kalau kita melatih diri kita untuk terus percaya kepada Tuhan, walaupun tidak mudah, maka kita akan bisa melihat dengan nyata pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Hawa tidak percaya bahwa perkataan Tuhan itu benar. Memang betul, iblis bilang nggak akan mati loh. Matamu terbuka. Iblis nggak bohong, sudah ular sih iblis itu. Tetapi saudara, yang mati bukan sekedar tubuh jasmani akan mati. Tetapi yang mati adalah kehidupan rohani. Manusia terusir dari taman Eden. Gambaran bahwa manusia yang tadinya hidup dalam anugerah pemeliharaan Allah sekarang harus berusaha sendiri. Saudara-saudara, ketidakpercayaan itu biasanya langsung berbuah pada ketidaktakutan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang membuat manusia jatuh dalam dosa bukan karena bukan karena lack of resources, bukan karena kita tidak punya apa-apa, tapi karena kita mementingkan diri sendiri. Hawa melihat buah itu sungguh menarik hati. Kita memilih untuk menikmati, mengambil hal-hal yang menyenangkan hati kita. Apakah itu sesuai dengan Tuhan? Nanti dulu lah dipikirin. Apakah kalau kita ambil itu merugikan orang lain atau enggak? Biarin aja. Apakah kalau kita menguntungkan diri sendiri dengan orang yang jadi rugi? Apakah itu penting? Tapi biarin aja lah, nasib lain. Namanya juga orang bisnis kan ada untung ada rugi. Makanya saya sudah untung. Saudara-saudara, pementingan diri sendiri, self-centered, cara berpikir yang hanya berpusat pada diri sendiri, apa yang enak buat saya, apa yang nyaman buat saya, ini adalah pangkal dari dosa manusia. Cintakan uang, akar dari segala kejahatan. Tetapi pementingan diri sendiri adalah pangkal dari segala dosa. Karena kita mungkin
belum tentu melakukan kriminalitas. Tapi ketika kita menyakiti orang lain, merugikan kehidupan orang lain, ya membuat orang lain jadi kehilangan percaya diri, membuat orang lain jadi secara psikologis mungkin kacau balau, sakit hati, terluka dan sebagainya, karena kita mementingkan diri sendiri. Bukankah itu juga suatu kejahatan? Inilah yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, tidak puas, tidak mampu bersyukur. Jadi belajar untuk bersyukur. Terhadap pasangan kan kadang-kadang nggak puas nih, nggak bersyukur, aduh banyak sakit kekurangannya gitu. Akhirnya dia ada yang lebih bagus dari misalnya. Jadi kita tidak puas, belajar untuk bersyukur. Yang kedua percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Percaya bahwa kalau Tuhan beri perintah itu adalah yang terbaik. Makanya juga belajar tentang Tuhan. Dan yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Dan ini yang kemudian ditunjukkan dalam Yesus dalam pencobaan yang dipanggil. Saudara-saudara, dikatakan sesudah Yesus dibaptis, Roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Jadi memang yang namanya pencobaan itu tak terhindarkan. Kita nggak bisa berharap bahwa atau menyalahkan Tuhan kalau kita jatuh dalam pencobaan. Ya Tuhan sih biarkan pencobaan itu datang. Bahkan Yesus secara khusus dibawa untuk dicobai. Kenapa? Karena ya bagaimana orang bisa menyatakan imannya, kasihnya kalau dia selalu hidupnya aman dalam bubble gitu ya. Dan bagaimana? Tapi Yesus bukan hanya sekedar oke siap saya siap dicobai. Di sini dalam kisah pencobaan di padang gurun kita melihat kemanusiaan Yesus yang ditampilkan. Yesus yang adalah Allah dan manusia, tetapi kemanusiaannya lebih digambarkan di sini. Bagaimana dia berusaha dan bagaimana dia juga bisa merasa lapar dan dia juga punya godaan-godaan selayaknya manusia. Saudara-saudara, Yesus mempersiapkan diri dengan berpuasa 40 hari 40 malam. Bagi kita yang tradisi Protestan memang puasa itu agak tidak biasa ya. Baru beberapa tahun belakangan ini kita ngomong, dan puasanya kan juga masih ya misalnya yang suka makan kentang nggak makan kentang, tapi boleh makan nasi, mie, pasta gitu. Jadi masih boleh pilih-pilih. Itu pun juga 40 hari tapi hari Minggu break ya. Jadi kita kan 40 hari dari Rabu sampai hari Paskah tuh 46 hari. Tapi puasanya 40 hari karena hari Minggu tuh kita boleh tidak puasa. Karena hari Minggu adalah hari Paskah kecil. Every Sunday is Easter. Kita merayakan kebangkitan Yesus pada setiap hari Minggu. Nah oleh karena itu hari Minggu boleh nggak puasa. Tapi kalau mau puasa terus juga nggak apa-apa, daripada hari Minggu boleh nggak puasa, hari Seninnya keterusan ya. Biasa kan gitu ya. Jadi cuma Minggu pertama, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, habis itu udah 4 hari doang. Saudara, ketika seorang berpuasa itu adalah bagian dari latihan spiritual. Manusia terdiri dari 3 dimensi. Ada 3 dimensi dalam kehidupan manusia: roh, jiwa, dan tubuh. Dan ketika kita mau bertumbuh secara spiritual, itu bukan hanya bicara soal roh saja. Ya, orang bisa mengalami pertumbuhan spiritual semakin dewasa, semakin bijak, semakin mampu mengendalikan diri. Itu harus dilakukan, harus dibentuk. Secara roh, saya pernah bicara bahwa pertobatan itu adalah pembaruan roh, pembaruan akal budi. Ya, makanya orang juga kan kita lihat kalau orang itu perubahan mental apa perlu pendidikan. Itu kita bicara dimensi roh manusia, diajak berpikir, ditanamkan nilai-nilai yang benar supaya bertumbuh jadi manusia. Secara jiwa ini kita bicara soal perasaan, emosi. Ya. Ada misalnya anak yang nakal, kenapa? Karena kurang kasih sayang. Maka gimana supaya dia berubah jadi lebih baik? Ini dia dikasih, diterima, dibuat dia yakin bahwa apapun terjadi ada orang yang mengasihi dia, yang mendukung dia. Ya. Persahabatan itu juga bisa memulihkan. Tapi tubuh ini juga menjadi pintu gerbang untuk kita bertumbuh secara spiritual. Nah, memang kalau ini seringkali orang Kristen secara tubuh ini paling sudah disentuh-sentuh ya. Karena kita nggak ada tradisi puasa, nggak ada tradisi berdoa selama subuh, berdoa juga duduk di bangku, pakai AC, kadang-kadang ketiduran ya. Kalau suruh berlutut sejam gitu kan, bisa nambah lagi di gereja. Padahal sebetulnya ketika kita melatih tubuh kita melatih kesadaran. Ketika kita merasa lapar tapi kita nggak buru-buru makan, ternyata kita tahu ternyata saya bisa kok